Ih, Brengsian Nipar ya? Gokil. Ini bukan settingan, ini kita baru kenal kali Kita ini. tadi ketemu di lapas di mana tuh? Ini waktu itu kasusnya apa? Pencabulan ya? Kalau aneh kan pembunuhan, ini pencabulan ya. Untung sebagai apa ya bro ya? Gua kepengen bikin dinasti aja. Oh, Anjing jahat banget ya sih. enggak, Ya, iya jadi kan. pada dasarnya kan gue kepengen bikin usaha yang dimana yang kerja di situ itu yang bareng sama gue adalah teman-teman gue Hmm. manajemen musik ya. Hmm. Dulu gue berangkat dari jadi road manager atau Pesona Hmm. sampai manajer, bis manajer sampai Tebar Pesona bubar. Iya, agak sedih juga tuh ya. Terus kita Sampai personil sampai personilnya Beru. iya, sampai kusut. Sampai kusun. Terus kita bikin Tomato Ditinggalin. Pumpkins, Nah, Tomato Pumpkins, terus Remember of Today, ROT ya. RAT, ya. Terus 8 Ball sampai sekarang. Balls. Gue paling lama tuh 8 Ball tuh. Jadi filosofinya itu adalah itu, lu kerjain dulu aja. Paling enggak, lu udah kerjain, berhasil nggak berhasil, udah nggak penasaran. Urusan nanti. Bring the beat back to the way of a way back to the edge of the suffering. The day I used to slap. Ih, Brengsian Nipar ya? Gokil. Tracer bu. Anjing, Terserah Mas Hadi. Terus, oke, report. Siapa yang inginin? Custom ini berarti. Bang Dika. Bang Dik. Gue ngeliat Jadi tracer makanya gue. ngelihat ini gue Regen pakai baju tracer terserah gue berapa kali gue lihat tracer bukan terserah gue copy aja tuh ini organik aja ya gue sambil lupa ada yang lupa nah ini jepitan rambut Kan rambutnya pendek bro. oh iya nggak perlu ya berarti ya nah semprotannya nggak ada kan gue lupa kan adil lo tadi minta dijaret kan ceritanya tadi belum nyukur kita Okay. jadi Breng Sianipar tuh marga ya berarti ya marga Bro, asli kita baru Sumatera kenal ya bro. baru kita ini bukan settingan ini kita baru kenal kali Kita ini tadi ketemu di lapas di mana tuh? Ini waktu itu kasusnya apa? Pencabulan ya? Kalau aneh kan pembunuhan, ini pencabulan ya. Untung aneh yang ditamatin bro di ya aneh gue pengen dicabulin tuh kan sampai aneh sampai pengen dicabulin kan kelar juga kalau dubur ente kelar. Itu yang dicabulin siapa sih bro? ayam Jadi ini konten foto kamu bro. ini konten potong rambut ini aduh sebenarnya lu sebagai apa sih maksudnya lu miara ikan sampai di kolam sampai banyak banget gue heran itu apalagi gue pernah lihat sampai dibuang-buangin ke tai Oh itu breeder anjing bro. Ada breeder anjing itu gua. itu lu sebagai apa sih sebenarnya gue bingung lu tuh orang banyak banget bisanya gue bingung gue mau jelasin lu dari mana ya Gua sebagai apa ya bro ya? Gua kepengen bikin dinasti aja. Oh. Anjing jahat banget ya sih. enggak iya Jadi jadi pada dasarnya kan gua kepengen bikin usaha yang dimana yang kerja di situ itu yang bareng sama gua adalah teman-teman gua yang ya kan dulunya tuh ya bisa dibilang remaja sih bro. iya tai Remajanya kan dulu kita bandel kan. Iya. Bahasa dulu bilangnya binatang lah. binatang Ya kan binatang terus makin kesini gue mau ngajak teman-teman yang udah mau jadi manusia. Ayo kita bareng-bareng nih ya. nge-build bareng, Build bareng. naik Kalau bareng. kalau lu masih mau jadi manusia. Kebetulan kemarin kan ada yang masih mau jadi manusia ternyata masih binatang. Itu gue tahu. Gue hampir mau sebut Iya. kan, ini lupa lagi on cam. Ya, namanya siapa lupa gue. Motor, produk motor Oh, itu, iya, produk iya, motor produk itu. motor. Itu ada. Iya, jadi gue sih kepengennya sama teman-teman sendiri kan. Jadi basicnya dulu kan emang di manajemen musik ya. Dulu gue berangkat dari
jadi road manager atau Persona. Hmm. Sampai manager, bis manager, sampai tebar Persona bubar. Iya, agak sedih juga tuh ya. Terus kita- sampai personilnya Beru. sampai kusut. sampai kusun. Terus kita bikin tomato Ditinggal. pumpkins, Nah, tomato pumpkins, terus tomato pumpkins. kelar, terus Remember of Today. Tomato pumpkins tahun berapa ya? 2012 ya? 12 sih. 12-an ya? Iya, tomato pumpkins. Hmm. Waktu itu gua sama Joy yang bikin tuh. Mm-mm. Tomato pumpkins, terus sebelumnya ada Athena Live dulu, ada band Jakarta. Oh, nggak tahu gua. Kalau tomato pumpkins tuh dulu sempat hampir merajai juga tuh di pensi-pensi tuh. Tomato pumpkins. Zikoran dulu, Zikor. City Light, Freshman 15. Hmm. Terus udah kelar gitu, gue sambil inget-inget nih. Ya, justru itu seninya kan, Remember of Today. ROT ya. Terus 8 Ball sampai sekarang. Balls. Gue paling lama tuh 8 Ball tuh. Paling lama ya. Paling lama. Yang nyanyinya I said sama lu semua Ya. sama lu semua. Emang Egg Balls ya? Oh iya, Egg Balls ya. Ha. Ball. Itu dulu sempet tenar banget itu lagu. Iya, tuh lagunya Kangen Band emang dulu tenar banget. Iya. Bukan lagu Egg Ball, lagu Iya. Kangen Band. Yang itu lagu Kangen Band kan? I said Bukan itu bukannya Egg Balls ya? Egg Balls kan gua lagi sambil mikir lu mau nyukur apa nih Mas? Terus lu nyukur gimana? Fox ya tadi ya. Nah terus gimana tuh cerita itu sampai Egg Balls? Talent paling lama tuh ya, berarti dari pertama kali lu mengikrarkan diri sebagai manajemen. Manajer band ya? Oh masih manajer. Manajer lah. Ball, Kung Pao Chicken. Kung Pao Chicken. Anjing itu band bangsat. Iya. Pengen gitu-gituan itu. Anak sekarang nggak tahu itu. Nggak ada yang tahu. Justru harus dikasih tahu lagi tuh. Jangan nanti berimajinasi. Oh iya, sambil minum alkohol boleh. Nah terus Nah, terus akhirnya singkat cerita gue bikin manajemen ya kan. Bikin manajemen. Ada Spencer Long, ada Ed Ball, ada Aditya Ewangga, Aditya Ewangga. ya. Ada Etama Etayo, sekarang tuh. Nah, Itu yang singlenya ya, yang solonya ya. kenapa? Itu Etama Etayo. Itu TikTokers makan tuh. Oh, itu Oh, lu selain di musik, lu mengibarkan juga di tempat lain tuh. Sebenarnya pada dasarnya gue pengennya Palu Gada sih. Apa lu mau gue ada? pada Selama lu bisa sanggup untuk itu Iya, semua. ternyata susah. Terus makin kesini kita makin nge-develop merchandise-nya ya kan. Terus gue bikin clothingan juga namanya Words Playground. Words Playground. Gue pakai tuh Words Playground yang tengahnya apa namanya? Crown. Iya, plesetan W jadi crown ya. Iya kan? tuh. Itu yang desain anak Bekasi juga tuh. Anak Bekasi tuh ya. Logonya yang bikin tuh Vicun. Anak River Band. Oh, anak Riverbank. Oh, Vicun. Iya, Riverbank juga udah nggak ada ya. Mana itu ya? Lagi puasa. Nah, terus gimana tuh? Udah sampai perjalanan lo bisa bikin sampai manajemen. Dia jalan so far so good lah ya kan. So good ya. Ups and downs-nya pasti ada lah, Nggak mungkin flat straight gitu ya. Pasti akan ada dinamik. Dalam fasenya sekarang udah di titik yang sekarang, udah beberapa teman yang kerja di sini. Terus ada ikan mas koki tadi kan lo tanya kan tuh Ikan mas koki gue masuk tadi langsung banyak banget disambut sama Sobi apa sama Agera. By the way lagu duit manajemen tuh mukanya Sobi kalau lo nge. Sobi apa Algera itu? Sobi. Oh Sobi itu. Iya gue lihat tuh. Oh itu lu ngambil dari mukanya Sobi ya? Kemarin kan ada yang nanya filosofinya kan kenapa ganti logo ya kan. Nah sampai sebelum masuk ke logo, gue pengen tanya dulu sebelum lu duit manajemen apa namanya dulu? Emang duit manajemen? Emang dari awal lu ngambil mati listrik nih. Nggak apa-apa lah ya bro ya. Terang ya, udah terang. Oh itu buat yang di kamera 2 kok. Nah, terus Duit manajemen itu dari awal emang duit manajemen. Waktu itu tuh gue udah discuss sama Bang Iqbal kan, karena lumayan temen gue discuss yang lumayan Nyambung. hal-hal berat tuh ada Bang Iqbal.
Yang kritis-kritis ya. kritis, yang agak-agak kiri atau sengklek juga ke dia. Jadi duit manajemen itu sebenarnya kalau orang kan mikirnya adalah tentang duit, uang kan ya, duit, asetannya. Cuman kalau dibilang gitu gue iyain aja. Ya doa kan. Itu. Tapi pada dasarnya adalah sama kayak just duitnya Nike, bedanya kan kalau gue duitnya DO spasi IT terus tanda seru. Ada orang tuh nanya kenapa harus ada tanda serunya? Itu sih lebih kayak gue mempertegas duit Lakukan. kerjain Perintah. kerjain. Terus ya lu kerjain aja dulu. Berhasil enggaknya paling Urusan nggak lu belakang. kerjain. Jadi gitu. Lu nggak akan Sepakat tuh gua kata-kata lu. Iya, jadi kerjain aja dulu. Soalnya banyak belakangan ini banyak orang yang gue udah terlalu banyak mikir hasil dulu gitu kan. Nah, itu. Nanti gue udah ngeluarin budget ini ntar Ternyata tanpa nggak, ada iya. hasil. Ya lu nggak akan tahu budget lu akan dibayar apa enggak nantinya kalau lu nggak mencoba. Nah, itu. Jadi sebenarnya filosofinya adalah lu kerjain dulu aja tanpa ada ekspektasi. Walaupun gua akui terkadang memang gua sama anak selalu berekspektasi juga. Ya perlu lah kalau gue bilang ya. Tapi kan gua bilang sama anak kita harus menekan ekspektasi jangan terlalu tinggi. Soalnya hidup menurut gue sih hidup tanpa ekspektasi sama kayak bukan hidup ya, kosong. Jadi lu nggak ada tujuannya. Kayak gitu nih. Ya, tadi lu nih gue ragu nih udah record belum nih? Udah ngobrol nih kita. Oh udah. Jamin. Kosong. Kosong. Jadi filosofinya itu adalah itu, lu kerjain dulu aja. Paling enggak lu udah kerjain, berhasil nggak berhasil urusan nanti. Dan bersyukurnya ya Tuhan kasih rencana baik ya. Karena memang tujuannya kan baik, pengen ngajak temen-temen lo dulu yang binatang menjadi seorang manusia lagi. Gue juga, gue binatang juga. Tapi gue mungkin lo muda yang nggak binatang. Iya, gue sampai dibilang ada tuh salah satu. Jadi gue sedikit cerita masa lalu juga. Ya anak muda. Jadi tuh gue pas mau naik lantai 2. Masih perempuan juga lo ya? Iya. Dari konten 17 terus gue hampir ke-15an istri gue yang ngedit kan. Enggak enggak itu dulu. Sama aja bini gue lulusan pesantren lagi 7 tahun. Aduh. Jadi gitu sampai disebut binatang. Nah itu awal mulanya. Anak muda sekarang nggak tahu maksudnya binatang dulu. Jadi kelakuan tolol kita tuh kebawa maksudnya bukan di luar doang sampai ke rumah gitu. Itu akhirnya kan jadilah manajemen ini, mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Dan menurut gua hal yang baik itu, gua mengutip kata-kata salah satu temen gua tuh yang ngegambar background tembok kantor tuh. Kan ada gambar itu Graffiti. iya, Secret of the Sun. Di Secret of the Sun selalu bilang hal yang baik harus dijaga dengan baik. Jadi menurut gua kalau lu melakukan hal baik pastinya dan lu jaga dengan baik, biasanya hasilnya akan baik. Tanpa harus berekspektasi. Jadi good karma is a good karma. Good karma is a good karma. Itu the good point tuh. Kadang orang berpikir ya nggak tahu kapan dibalesnya ya. Kita nggak tahu karena itu kan semua kehendak Tuhan. Mau dibalas saat itu bisa, Tuhan berkehendak. Mau dibalas nanti pun ya itu atas kehendak Tuhan. Walaupun kadang gue juga masih kepancing emosi. Ya wajar itu. Itu udah manusiawi banget. Tapi kadang gue juga nyesel biasanya. Kayak misalkan nih, gue kepancing di mana gitu kan, ribut gitu kan. Ntar pas malamnya nih, kan gue kadang kan kalau manggung nih capek ya. Sekamar sama Desna, capek kan. Ntar udah pas di kamar nih, udah mandi segala macam, udah tinggal mau tidur. Ntar ngobrol nih sama Desna ya. Anjing gue nyesel tadi ribut sama misalkan sama si A. Kata Desna, ya namanya nyesel mah soal datang terakhir bro. Nah itu emang bangsat itu. Manusia itu kadang dia pinter ngomporin, tapi dia pinter seakan-akan dia yang nenangin. Iya, tapi gue gampang nyerang dia kok. Gampang ya. Iya, gue juga tahu. Gue tahu. Kita bahas serius aja soal anak, istri, dan ibu. Bingung banget tuh dia. Dia langsung menyerah, dia langsung galau deh. Apalagi soal ibu ya kan. Iya, benar. Dia pernah ngambek sama gue tuh di mana ya. Waktu gue manggung sama Armada, kita sarapan nih pagi-pagi di hotel. Gue bilang, gimana anak lu nih?
udah 12 tahun lah umurnya. Hmm. Masih dijawab sama dia tuh. Terus gue obrolin lebih dalam, terus pagi-pagi dia kesel tuh. Roni anjing, ini masih jam 8 pagi Ron, lu tiba-tiba ngomongin soal anak, tai banget lu. Dipanggil gue kan Roni kan. Iya, manggil dia doang nih yang manggil Roni kan. Terus gue, lu sengaja kayak ngerusak mood gitu. Kagak, gue sengaja. itu orang emang bisa deh, paling bisa. Kata dia gitu gue. Jadi sekarang fokus di duit manajemen, entah itu kolam ikan tadi, Duit manajemen, duit goldfish, duit goldfish. terus kita juga nge-develop merchandise anak-anak, jadi retail dari tadi merchandise Xbox, merchandise tadi kayak Wangga, KA, sama Protein. Terus kita juga punya transportasi, pengadaan transportasi gitu. IS sama Grand Max tuh. Oh itu disewain juga itu untuk disewain untuk juga, buat- untuk itu juga. Iya. Dia teman-teman band sekitar juga antara yang pakai. Drivernya juga anak-anak juga drivernya. Bekas binatang juga. Jadi kadang nih kalau orang ya kan baru datang ke sini kan mikir gini kan, kok serem-serem ya. Gambar, kupingnya bolong-bolong. Kesannya begajulan lah ya kesannya. Ya kan, kalau yang nggak kenal gitu kan. Tapi makin kesini, oh ya namanya juga. Yang penting mereka bekerja benar. Iya. Karena pada hakikatnya lu mau kerja di mana, kalau ini juga termasuk bagian dari prinsip gue ya. Sebenarnya kerja semua sama, intinya yang ngebedain lu jujur apa enggak, intinya cuma itu doang. Lu mau kerja di manapun, sama siapapun, bahkan even sama bokap nyokap sendiri gitu, kalau lu nggak kerjanya nggak jujur masalah waktu kedatangan, jujur masalah omset, jujur masalah income per hari atau per bulan, itu lu ya sama aja, lu akan hancur-hancur juga gitu. Gue tuh inget banget sama obrolan bos gua ya, Ariel mantan bos gua, nama KTP anjing gua masih apa, Daniel Yopi Suteja. Opa Yopi namanya. Dulu gua ngikut dia kan gitu. Terus lo bilang sama gua, lo ganteng kagak, kaya kagak, pintar. Kalau nggak punya etos kerjaan aja, jadi jadi manusia. Sepakat ini. Jangan gitu gua. Ganteng enggak, kaya kagak, pinter enggak, kalau nggak punya etos kerja nggak bisa jadi manusia. Kira gue kerja sama dia sejujurnya sampai sekarang. Dan itu terbawa sampai anak-anak. Kebiasaan. Gue selalu bilang sama anak, daripada lo ngebohong, mending minta. Ya, sepakat gua. Gitu kan. Daripada lo ngebohong, mending minta. Atau minta asbon gitu. Tema gua, kalau lu ngerjain orang itu gitu aja gitu. Tapi kalau lu kerjanya ikhlas gitu. Ini bukan soal agama maksudnya. Iya, ini tapi menurut gua agama manapun pasti akan mengajarkan hal itu. Kalau gua mempercayakan law of attraction yang law of affirmation juga. Jadi dua hal itu. Jadi lu kalau berafirmasi yang baik, biasanya hal baik yang datang lagi. Oke, so far so good sampai sekarang. Ya kita bisa makan, kita nggak dikejar-kejar utang. Ya, bisa ketawa bareng lah ya, apalagi kan kerja bareng sama temen. Ya kan? Terus udah gitu kalau enaknya sama temen ya jadi ngobrolnya juga apa yang lo mau saat ini lo tinggal ngomong aja ya udah sama temen gitu kan. Sebelumnya kan udah kenal dia. Iya. Udah gitu nggak ada canggung lah ya sampai saat ini. Paling polos dan paling muda si Herdi ada. Si yang nyanyi berantakan ini. Iya, yang nyanyinya Untun, kalau lihat tuh di konten karaoke ya kan. Stand Here Alone ya. Iya. Jadi doang yang paling polos, paling muda dia. Paling muda. Cuman gue selalu bilang sama anak kan, syarat di sini adalah kalau lo mau kesini kerja, syaratnya adalah lo emang udah berprinsip mau jadi manusia, terus udah dilarang maling, bohong, Narkoba. Itu narkoba. Karena narkoba sejatinya lu mau dimanapun aja nggak bakal survive sih kalau menurut gue. Karena itu juga ilegal dan merusak ya. Jadi gue selalu bilang sama anak gitu, kalau lu ketahuan sama gue narkoba, gue yang menjarain lu gitu. Bukan orang lain ya. Tapi sepanjang perjalanan duit manajemen belum
belum ada yang ketangkap narkoba sih. Ya bersyukurnya nggak ada ya, karena memang nggak ada yang menggunakan juga kan. Tapi ketangkep korupsi ada 2. 2. Serius loh? Iya, 2. Korupsi beneran? Iya, korupsi beneran. Terus Duitnya dipakai ternyata buat judi slot ya. Makanya kan oh sekarang di duit di dalam duit manajemen. di dalam manajemen duit ini. Oh, gue pikir korupsi luar terus money laundry ke sini. Korupsi di sini. Oh, di Iya, dalam. gua cut kan tuh. Ya salah satunya ada temen Iya, merek temen-temen. motor. Anjing itu lu sebut ya. Lu ngapain bilang merek motor? Lu sebut aja namanya. Gue nggak nyebut. Iya. karena biar gimana pun juga ya Jadi itu temen lu. ya ya temen, tapi kan kalau untuk masalah personal kan dia dengan pekerjaannya yang udah profesional itu. Jadi dipakai buat slot sama dipakai buat temperek yang di yang 2 itu sama. Makanya kan kemarin anak-anak bilang ini dua orang bodoh ini masih nggak notice juga ya bahwa kalau lo mau menghasilkan uang nggak ada tuh kaya dari judi, lo kerja. Ya, sepakat. By the way gue bisa ngomong gitu karena salah satu yang gue kenal waktu itu adalah salah satu orang yang berkecimpung di bisnis itu Langsung. iya, secara internasional. Tapi gue udah lost contact sama dia. Berarti ini bukan obrolan biasa doang, maksudnya berdasarkan fact ya. Iya, pelaku bisnis kan, Pelaku bosnya bisnisnya malah tuh. yang punya game jadi tuh bilang sama gue jangan main, Bre. Sampai ada yang datang ke sini, ada yang nanyain lu, Breng sebenarnya Mas Breng kerjanya apa sih? Bos ini sebenarnya. Itu gue tahu. Ada warga nanya Mas Breng itu kerjanya apa sih? Jadi ya anak-anak juga jawabnya bingung kan. Dijelasin begini juga berarti mereka nggak tahu kan. Dijelasin panjang lebar juga nggak ada yang tahu. Ada yang bilang tiba-tiba gue katanya oh. Ada yang bilang gue konveksi. Iya. Ada yang bilang gue anu-anuin band, ada yang bilang gue personil band. Ada yang bilang gue gangster. Apalagi ya? Mafia. Ada yang bilang itu bisnis ikan cuma kamuflase doang. Sampai begitu? Ah gila, padahal lu berdarah-darah yang rintisnya dan banyak banget. Dan emang itu ikan yang jual. bukan sabu. Bukan kamuflase ya. Bukan. Emang beneran lu jualan ikan ya. Iya. Nah, ya buat audiens kalau mau lihat-lihat bisa langsung ke Duit Goldfish tuh. Keren-keren. Jadi itu di dalam ikan itu waktu pandemi kan gue seriusin itu. Ternyata ada beberapa juga ya, pelaku di ikan Mas Topi mirip-mirip juga backgroundnya ke gue. Banting setir. Dulunya anak band ya. Gue bilang ternyata mirip-mirip. Loh, itu juga sempat viral juga kan? Maksudnya, lu inget gak kejadian waktu jualan cupang sampai cupang itu dibedah? Ya itu, bukan ubas anjing. Cupang segede gini, ubas segede apa anjing? Cupangnya mati. Gue tuh yang bocil yang bikin video cupang di YouTube tuh. Tahu Viral lah. Tahu. Habis itu bikin cupang gede. Iya. Itu kan pandemi itu kan maksud gua menciptakan peluang baru terutama orang-orang yang mungkin kayak lu kan kerjanya langsung berhubungan atau berkontak langsung dengan masyarakat gitu kan. Karena band kan saat itu pasti di stop. Wah, fucked up. Parah ya. Fucked up. Itu- Gua sama anak-anak, gua sampai naik motor Vario, sampai mobil semua pada kejual. Titik terendah lu saat lu nge-build pandemi. Titik terendah gue dalam hidup gue sekian puluh tahun ini adalah pandemi. By the way, anak-anak bisa tahu tuh. Berapa kali anak bilang, gampang lihat Breng. Kalau Breng udah ketawa, berarti masalah udah berat banget. Jadi gue kalau udah masalah gue udah berat, gue ketawain. Karena Udah nggak diem, udah nggak marah. lu udah nggak mau ngapain, udah lu segala sesuatu udah lu lakuin lah ya. Gue udah ketawa. Kalau anak bilang, wah ini udah ngaco nih kalau udah ketawa ya begini. Karena dulu kan bisnis sampingan gue juga sama teman gue, itu kan gue bisnis sampingan center kan, jadi kita menang PO buat nganterin barang-barang Huawei ke tower-tower Indonesia. Jadi waktu itu kita ada pick-up. Pandemi, collapse, kelar, itu juga bikin gue kelar. Pandemi ya, titik seorang Breng
Jadi dalam anak-anak hidup pandemi. dan termasuk anak-anak yang di dalamnya ya, itu pandemi ya. Karena kalau menurut gue pasti ya kayak pandemi. Gue aja sampai pengen jual celana. Gua anak-anak tuh sampai merapat semua ke sini. Sampai ke sini ya. Maksudnya untuk bergantung. Tinggal di sini, gua nggak bisa gaji lu. Oh bang, kita bikin aja. Apa yang kita bikin? Nge-YouTube bang, lu pribadi sama yang sama segala macam, segala macam, sampai goblok. Gua inget tuh, gua sama anak-anak sampai gua beli telur pecah, lu tau telur pecah? Iya tahu. Jadi lu beli di agen yang telur, retak udah retak. Biasanya harganya agak murah tuh. Terus nugget curah gitu buat dimakan bareng-bareng. Terus tempe, gue inget banget nih. Sampai Jawa dulu ke Jawa yang ketemu gue. Sekarang di Suset Entem. Sisa random. Iya di Suset Entem ya. Terus Di tempe goreng. Gak ada makan siang itu sore. masuk ke sore. Sore tempe dibuncis. Tengah malam korek tempe. Protein semua. Tempe mau beli tempe tahu, nugget curah tuh nugget yang gak ada mereknya. Iya, nugget liaran ya. Iya, telur pecah. Sampai beli mie ayam 2 telur ya, mereknya. Mie burung dara gitu lah ya. Mie. Iya tahu gue. Udah kosong udah. Tapi Ya, nikmatin prosesnya sih. nikmatin. Tapi bagusnya anak-anak juga nikmatin semua prosesnya. Iya, Dia nggak bagusnya sih mereka survive, menikmati, ya. mengapresiasi itu. Abil tiba-tiba pandemi bilang mau merit, si anjing tuh punya duit gue bilang. Kagak bang, wah si anjing. Dia merit deh pas pandemi ini. Pas pandemi merit bang, si Biar anjing. Gua biar pengen gimana? bunting bini lu. Kagak bang, cuma disuruh nyokap daripada mau ngapain lagi. Main lagi. Ya, enggak merit juga sih bininya gue bilang. Bukan masalah gue nggak percaya perkawinan, tapi lu kasih makan apa itu gue bilang gitu. Jawabannya juga gokil. Walau lamban pun kayak itu udah jawaban pasrah sebagai manusia, itu udah menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, itu berarti gitu kan. mau berhasil mau enggak deh. Atau COVID ya Oh kan? kena COVID ya. COVID sampai pakai pakai oksigen, Oksigen, gitu. Susah masuk rumah sakit, akhirnya dengan segala cara bisa masuk rumah sakit 2 bulan apa 3 bulan gitu. Di isolasi ya. Gue udah mikir ya, mati nih anak udah gue. Emang gue kirimin vitamin juga kayak percuma, gue kirimin ya kan semampu gue mana anak ya kan. Terus gue video call gitu kan, dia udah lumayan sehat, tapi tetap aja masih pakai Oksigen. Buat naikin saturasi. Gue ajakin ngobrol kan, gue dibentak juga menyokap gue, karena dia jadi ngap juga kata gue kan. Oke. Lo ngapain aja ngobrol, dia ngap kalau kenapa-napa. Oh ya udah. Aja ya udah. Ternyata Itu nggak mati. Nggak mati. Sekarang ikut kakak angkat gua. sekarang ikut kakak angkat lu. Iya, ikut kakak angkat gua. Ternyata nggak mati dia. Untung nggak mati. Akhirnya lu udah bohong ya, kita bahas sebagai manusia bohong kalau sebagai manusia ngerasa wah gue bersyukur banget nih ya gue udah ada di titik ini. Lu pernah nggak gitu? Oh gue sih bersyukur kalau gue. Bahkan Bang Iqbal kan lagi bikin album. Dia sampai bilang mau gue bikin album namanya Gratitude. Gratitude. Jadi Bang Iqbal juga waktu itu ngeluarin single yang featuring Dewa Bujana. Itu tuh isinya curahan hati gue. Waktu gue ngobrol sama dia, gue pernah di fase gue bener-bener gak tidur. Sampai mata gue hitam Sembam gitu. Tahu Bang Iqbal ke kantor. Nah itu akhirnya anak bilang kalau Breng udah ketawanya aneh, udah itu masalah itu. Gua kan nyetawain diri gua sendiri, nyetawain tembok gitu. Karena Kalau mau berketawa, udah bingung gua. iya, karena mungkin yang lo pikirin bukan diri lo, Anak-anak yang lain justru. si anjing ini kenapa nggak dicabut ya, mungkin gitu kan. Malah kesini Dengan harapan lagi. Proses bodohnya kaspal bang, lo makan gua makan, lo nggak makan gua nggak makan. Wah, dan harapan lagi kan. Tapi itu yang justru kalau menurut gue yang bikin jadi kuat ya, bener gak sih? iya tapi kan Jadi beban kosong nilai. aja si anjing ya kan. Kayak di bakso lu. Gua masih itu ngedadar telur pecah pakai tahu biar kelihatan banyak tau. Nah, biar padat kesannya Iya, kan. udah kosong, Padahal pas udah. dikemek tahu.
Gue tahu. Anjing, gue udah di fase yang gitu, mana anak ya kan. Beng sampai ngumpetin mobil di sini, video, karena nggak bisa bayar cicilan. Oh, sampai begitu ya anak-anak ya. Gue kan sampai jual mobil, lagi yang mau gue jual. Udah nggak ada lagi ya. Abil sampai nggak punya kamera, sampai jual motornya, tinggal atu motornya. Yang dipakai sekarang ya? Yang dipakai sekarang Iya, tahu. udah kosong udah kosong, jual laptop, jual PC. Itu udah, kalau menurut gue emang itu pandemi ya, mudah-mudahan nggak ada lagi lah pandemi karena Gue memang nggak ada. Tuh saya pede banget gue. Sampai kamar gue jadi kantor, ini nih kamar sana. Oh, yang- iya, yang sekarang jadi gudang. sekarang jadi gudang di ujung, Iya, gudang lemari, gudang stok semua. gudang baju nih. Nah, terus Kita nggak bisa perpanjang kontrakan di Bandung. Ya baru perpanjang kontrakan. Pikiran tuh perpanjang kontrakan. di Bandung Di Bandung kan dulu kan basecamp di Bandung. bisa sambil berapa ini? Jadi ya kita gimana lagi? Life must go on ya. Mas go on terus ternyata dikasih rezeki juga kan Mm-mm. sampai sekarang di posisi sekarang ya sehari lumayan gitu. Walaupun memang super kena mental personal yang cara dikatain kan dulu. Oh, tahu Iya, gua cara tuh. dikatain. Oh, lo ngeband aja ngapain YouTube. Lu YouTuber apa bempang? Dalam bempang gua. Iya. Ya, buah dari kesabaran pasti akan ada hasil yang baik sih menurut gua. Jadi nggak ada kecuali anak pengusaha yang emang udah tajir melintir ya, nggak ada yang kesabaran yang tidak menghasilkan hal yang baik sih menurut gua. Dan bersyukurnya sekarang diganti ya. Lumayan lah. Nah, Pada hidup lah semua ya. buat makan udah gak pusing aja. Nah, bersyukurnya sekarang. Ya tapi nggak makan emas juga. Enggak, gue pada masih doyan makan padang kok, sate kambing. Next project nih. Next project. Next project. Mungkin lu ada masih seorang Breng masih punya ini gak sih harapan dan masih punya keinginan gak sih dengan segala banyak macam bisnis yang lu lagi jalanin sekarang, lu masih punya keinginan gak sih Gue mana masih punya keinginan kayak gue masih pengen, gue mana kepengen punya nikah? konveksi sendiri, Konveksi. talent baru juga. Terus kita juga masih kepengen banyak hal baru sama banyak impian-impian yang belum kewujud juga loh. Yang paling sederhananya ya siapa yang rilis album Nusantara yang kemarin nggak rilis. Itu belum ya. Iya itu belum. Terus kita pengen punya kantor yang lebih gede, yang di samping tuh rencana tuh. Yang di Itu oh di sini. yang rumah ini. Kayak gitu kalau dari sekian. Ya amin. Terus kita pengen berjalan. Terus banyak sih sebenarnya. Banyak hal yang masih berarti lu nggak Banyak hal. Bahkan gue kepengen ngerambah di selain konveksi sendiri, gue pengen ngerambah di kuliner kan. Kemarin sempet ngobrol sama, tapi masih mentah banget sih. Sama King Abdi ada. King Abdi Master Chef itu yang nyuci ayam pakai sabun. Itu anjing itu gue jijik banget itu tapi lu sempet kepikiran untuk buat itu. Sempet ngobrol sama dia kan. Terus gue bilang, Mas, aku pengen bikin nasi uduk perang, gue bilang gitu. Terus untungnya disambut sama dia kan buat ayo mas bareng sama aku, resepnya ntar dari aku develop namanya, tapi diplesetin aja jadi nasi ciduk perang. Tapi gue belum sempat ketemu sama dia. Belum sempat. Tapi mas kita butuh orang yang buat terjaga gini. Gue bilang tenang aja mas, kalau untuk itu masih banyak binatang-binatang yang mau jadi manusia di Bekasi ini. Tapi semangat gue semangat. Iya. Terus nanti nasi uduknya konsepnya bukanya dari sore sampai malam sampai subuh. Sampai subuh. Jadi buat nongkrong anak-anak juga kan. Kenapa nasi uduk? Karena pada dasarnya gue suka nasi uduk. Awalnya emang basic lu Gue suka nasi uduk. suka nasi uduk ya. Apapun itu ya. Apapun itu. Nasi uduk yang tahu penting. apa ya. Terus fenomena nasi uduk di Bekasi itu kalau lo notice banyak banget. Sepakat gue. Nah itu. Orang maksud gue nggak tahu ya di daerah Jakarta karena mungkin Jakarta terlalu besar gitu. Kalau di Bekasi tuh hampir tiap gang anjir itu ada. Pokoknya banyak nasi uduk malam atau nasi uduk pagi ya. Dan yang brengseknya lagi, wah nggak enak di situ. Wah isinya enak. Maksud gue, Nah, gue kepengen nasi itu uduk. menu yang merakyat jadi nongkrongan gitu. Itu alasan lo kenapa lo mau merambah ke dunia kuliner. Terus Terus
juga sama anak pengen punya semacam Itu pit stop kering-kering gitu. banget. Jadi pit stopnya isinya car wash, coffee shop gitu. Terus kalau kulinernya bisa di situ juga, tapi itu masih jangka panjang banget. Intinya bermimpi dulu aja ya kan, Iya. sambil menjalani apa yang ada yang di depan mata ya kan. Tapi gue kebiasaan gitu sih, kayak itu juga gue Visioner berarti. Enggak, gue notice dari Bang Iqbal tuh. Makanya kan waktu itu Bang Iqbal bilang tuh pas Grand Max kita beli. By the way kita kredit Grand Max di era pandemi. Itu Grand Max Iya, hitam. Iya, bulan 5 udah lunas akhirnya. Nanti mudah-mudahan lunas. Ya. Amin. Jadi Bang Iqbal nih, cing. Ingat dulu pernah ngomong pengen punya Grand Max. Emang Bang, gue nggak notice ya. Iya pas diingat, oh iya Bang. Iya. Terus kemarin juga Januari HS turun kan. Ingat dulu lu komplain mulu soal nyari HS itu buat sewa pas lagi high season lebaran atau tahun baru. Punya sendiri kan. Berarti secara nggak langsung hal baik itu maksudnya omongan yang keluar dari mulut kita harusnya yang baik-baik ya untuk kita ke depannya Iya, gitu tapi kan. nggak bisa juga. Juga. Jadi kata Bang Iqbal, lu tuh dari afirmasi tuh kuat. Jadi di bawah alam sadar lu kejar terus tuh. Atau pas kejadian. Oke. Dulu juga kan gue bilang kan. Kata Bang Iqbal lu pernah bilang kalau lu sama anak pengen nge-build SH bukan as a band doang. Tiba-tiba YouTube-nya lumayan gede, terus TikTok gitu kan, Instagram, merch. Walaupun memang dulu awal-awal dikatain juga pas di TikTok ya kan, apaan juga TikTok dulu kan TikTok parah, boy. Iya, yang Gitu. absurd. Terus akhirnya gue waktu itu sempat pancing juga, gue yang balas ke di akun TikTok ya. Ya lah bro, Slipknot aja punya TikTok, gue begitu cuy. Saking udah nggak sabarnya. Iya kepancing gue emosi, bodoh juga gue. Ngapain gue? Iya, tapi justru hal-hal tersebut yang bikin kita jadi kuat dan punya ide sih menurut gua. Karena tanpa hal-hal kayak gitu kita jadi stuck on di tempat kalau menurut gua ya, itu menurut gua. Ya sampai sekarang kan masih nge-develop. Bahkan SH Januari ini nggak ada manggung kan, sampai ini Februari. Kita udah Iya, masuk Februari Februari karena Pilpres ya. Iya. Pilpres. Perizinan dan segala macam rada-rada kusut SH. Akhirnya minggu depan ada manggung. Mulai manggung itu minggu depan pertengahan Februari berarti udah Iya, masuk ya. iya. Ini kita syuting, by the way ini kita syuting tanggal 18 Februari setelah Pilpres ya. Setelah Valentine. Setelah Valentine aja ya. Nggak usah bilang Pilpres ya. Lo nyoblos nggak? Nyoblos gua dan baru kali ini gua nyoblos. Tapi Lo kan milih? Hah? Mau milih berarti? enggak. Nyoblos kan lu tanya nyoblos apa enggak? Gue coblos. Siapa? Tapi enggak ada yang gue coblos. Maksudnya enggak gue enggak milih salah satu. Gue Berarti coblos. semuanya. Iya. Tapi DPD lo pilih kan? Komeng doang kayak gue milih. Gitu. Nah, mimpi dalam jangka dekat ini nih. Apa Mimpi sih? dalam jangka dekat ini. Lu kepengenan apa? Gue pengen nih ini nih mimpi gue yang mungkin dari beberapa tahun belum bisa Itu kan konveksi, terus nasi hidup malah, hidup. terus gua waktu itu gua kepengen. Enggak, tapi lu katanya pengen nikah juga. Siapa sih yang nggak pengen nikah bro? Enggak, tapi gue denger. Lu dalam waktu dekat ini. Iya kan? Anjing itu santer banget bangsat. Oh gua ini paling dekat kalau bisa gua kepengen foto sama ini Aja. Rotio yang punya Rotio. Oh, roti. Oh, iya anjing. Si anjing lu kalau setiap di bandara FYI ya, for your information nih ya. Nih Breng, kalau lo lihat Instagramnya dia manggung dimanapun ke bandara pasti foto di Erlino. Gua Bukan bandara doang bro, stasiun juga iya ada. stasiun juga ada. Pokoknya dia setiap tour Stand Here Alone dan yang lain-lain Segala itu macam. pasti dia foto. Gue heran, gue pikir lu naruh saham anjing, tapi bener lu kan soalnya itu kan bisnis franchise, bener gak Iya, sih? itu bisnis franchise. Gue pikir lu punya salah satu outlet anjing. Enggak, jadi waktu itu tuh gue notice kan jualan roti tapi yang paling gede BA-nya mukanya, Iya, ngerti nggak lu? daripada brandnya ya. Iya. Brandnya cuma sekecil itu ya, karena dia pegang gini kalau nggak salah deh kan. Dan lu
Maksud gua kan anjing Dude Herlino berarti everlasting banget ya. Di saat Everlasting. banyak artis baru segala Lagi macam, merintis. masih dia juga dipakai sekian tahun. Padahal udah bisa dikategoriin artis tua lah ya. Makanya gue bilang kenapa nggak artis-artis baru gitu kan? Kenapa nggak Karin Novia gitu? yang engagementnya lagi tinggi Iya ya. gitu, kenapa nggak siapa gitu kan? Makanya gue bilang gokil nih orang. Gitu, akhirnya jadi bahan ceng-cengan anak-anak. Tapi gue nggak ngecengin om. Ya, Gue sih kepengen banget foto in person sama lo. Nggak cuma foto sama itu lo doang. nggak cuma foto sama bannernya doang ya. Iya. Bannernya pas potongan orangnya lagi. Gede gua. Gue ngeliat, gue sampai kepikiran kalau lu tuh punya salah satu ininya franchise-nya. Enggak, karena emang gue kan suka ngopi juga. Abisin aja tuh jenggot. Habisin apa tipisin? Abisin aja biar awet muda gue. Ah, jelek, Awet muda bro. tipis, Iya, abisin aja. habis total. Jadi gue kan sekarang lumayan sering minum kopi kan. Terus kalau first flight itu kan di bandara kan rata-rata first flight untuk nyari kopi. Nah, lebih sering beli roti Buat temen ngopinya. gara-gara keseringan terus notice ya udah. Tapi lu pernah di-notice sama Dude Herlino langsung? Dia nge-view story gua. Pernah. By the way, gua sering posting story tentang dia dan gua Oh, mention sama roti-rotinya. Tolonglah. Tapi nggak lihat story atau dibales, enggak. Tapi nge-view story ya. Iya, anjing. Itu Dude Herlino nih. Ini nih bro. Gantengnya nggak berubah anjing itu orangnya. Sampai anak jadi lata kan, anak Iya. band lain kan. Iya, beberapa. Bonis juga anjing tuh, Bonnie Corrigan juga nggak mulu. Dimas tuh. Virgon nggak posting, cuma DM doang. Mungkin karena ya follower sedikit. Iya. Nanti labelnya marah. Iya, berhubungan dengan manajemen lah ya. Iya, gitu ya kan. Anjing kata anak kosong banget sih Bre, Dude Herlino. Ini bener gue mau habisin nih. Habisin aja apa? Gua kan mau kayak umur 18 bro. Kayak Dude Herlino. Kayak Dude Herlino. Bukan jadi breng lagi anjing. Gitu. Nah, itu jangka pendeknya ya yang tadi udah lo bilang. Kedepannya pengen bikin konveksi, kasih Untuk ciduk, bang breng. Iya, terus gue pengen punya bar juga. Jadi kan maksud gue itu bisa gue sulap jadi playground juga, kayak misalkan ada teman-teman yang lagi tour nggak ada kota atau tanggalnya label nggak ada kota bikin di situ, atau misalkan Jadi tongkrongan anak-anak juga. bikin workshop atau mau bikin pameran atau galerinya si teman-teman gue yang kan teman-teman gue nggak cuma di band doang kan. Ya, ada pelaku seni lainnya lah. Iya, ininya. ada artis mural, seni kontemporer, ada teman-teman gue stand up comedian gitu. Tapi teman gue politisi kayaknya belum ada sih. Janganlah kayaknya, nggak usah ya. Nggak tahu deh. Kata lu nggak mau bahas politik. Nggak, tapi Bang Koming sudah best. Ah iya. Buka langsung ngeliat mukanya kan. Gue nyoblos dia. Gue juga. Dan yang lain-lainnya nggak ada. Gue coblos banyak. Tapi menurut gue sepakat juga sih. Jadi kalau secara nggak langsung sih visi yang lo lagi ceritain itu kayak visi yang dia pengen juga. Jadi dia pengen gedung kesenian di kota manapun jadi aktif, terutama kan di Jawa Barat. Karena udah makin sedikit orang yang apa ya, yang mau terjun langsung nonton gitu. Lebih banyak kan sekarang kan digital, karena memang eranya udah era digital gitu kan. Tapi menurut gua salah satu yang membangkitkan semangat di Indonesia selain itu ya termasuk kayak ngumpul bareng terus nonton acara gitu. Bener gak sih? Lu berantem di dalam segi apapun, tapi begitu lu nonton, contoh lu berantem dari segi apapun, begitu Stand Here Alone manggung di situ, lu udah nggak pikirin lagi tuh masalah, bener gak sih? Karena yang dibutuhin di Indonesia tuh sebenarnya kumpul barengnya gitu. Makanya kan kemarin juga kita udah 2 kali bikin acara juga kan. Acara musik itu Don't Stop Just Don't Take Life. Debat kedua tuh kemarin gue kan bikin
rezeki dan milik jadi gede. Amin. Mudah-mudahan. Kumis mau dihabisin nggak? Habis dong. Serius lu? Biar kayak anak SMA. Mati. Umur 21 cuy. Bangsat. Umur 19. Jangan senyum juga. Gue zoom dulu kali ke muka Mas. Aduh. Udah tahan. Nah ini kemarin Davi ini agak nggak kuat begini, makanya akhirnya ngomongnya agak kurang jelas. Tahan. Ini terpakai isolasi juga. Nah, Gue bayangin muka Davi yang nyingkan aduh. Gue ketemu dia pertama kali di sini. di Rovilio. Oh, bukan. Dia jadi host. Gue ya emang gue maksud gue bukan ngetawain kekurangan ya, tapi menurut gue dia dia hebat banget. Berhasil bikin lo ketawa. Kekurangan dia dijadiin lelucon buat orang dan gue merasa terhibur gitu. Bukan balik lagi bukan kekurangannya. Gue itu sampai disangkain dia habis ngisep ganja itu anjing. Dan lagi banyak itu orang. Saat itu kalau nggak salah ada gitarisnya Drive. Terus siapa lagi ya? Oh, Bang Nui. Lagi ada 420. Soalnya gue ketawa paling vokal tuh. Wah, Bang enak banget ya Bang. Abis ini Bang. Wah, anjing itu pertama kali gue nggak nyangka bisa sampai ketemu dan ngobrol, bahkan gue podcastin gitu. Dia juga lumayan sering kayaknya sih. Lagi lumayan sering ya. Walaupun dia bukan artis yang under duit manajemen kan. Gue selalu bilang sama anak-anak Bekasi kan, atau anak-anak gue yang mana aja gitu ya, yang main sama gue. Ya kantor ini bisa jadi rumah buat siapa aja. Nggak menutup kemungkinan untuk siapa aja main dan mungkin tuker pikiran ya kan, atau butuh support apapun gitu. Gue lebih jago support doa sih. Doa Iya, bagus ya. support apapun itu termasuk doa gitu sebenarnya. Bro. Iya. Langsung ada udah gue malas membahasnya juga kan, soalnya gue dateng aja dia baru bangun tidur anjing. Nih hari Minggu kita syuting nih hari Minggu. Dia tidur bro, capek mumpung libur bro. dia tidur dibilang religius kan. Gue dateng di koyok, jangan lama lo. Gue di WhatsApp nih ya, jangan lama lo. Iya hujan bengsan dulu. Tapi gue ibadah pagi kok bro. Ya alhamdulillah, bersyukur bisa ibadah pagi. Ini gimana nih Fox, atasnya gimana? Udah cukup belum? Udah sih, udah coba di pola. Gokil. Ganteng juga ya. Yoi, cukup. Kalau kurus ganteng nih gue nih. Ini tersangka nyabu gue. Gua berapa kali disangka nyabu anjing. Gue capek-capek diet, ngurusin berat badan karena gue emang ada masalah di jantung kan. Kenapa jantung lu cuma satu? Jantung gue cuma satu. Jantung gue cuma satu. Kasihan amat jantung lu cuma satu. Makanya emang jantung satu. Udah tau gue anjing ginjal ya. Ginjal 2. Iya 2. Udah lu jual sebelah. Enggak, masih jangan. Gak ada rencana. Enggak, gue kepikiran kok jantung 2. Anjing ke distrak nih, gue capek. Udah capek. Thank you ya buat yang udah nonton.